Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lainnya, maka mereka dah dicap musyrikin. Lah ketika kondisi ahlul kitab juga sama, mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, maka Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk memerangi ahlul kitab. Ketika kondisi sudah mulai tertata, terkondisikan, yakni orang-orang Arab pada saat itu sudah masuk Islam, barulah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang Persia dan Romawi. Barakallahu fiikum. Orang-orang Romawi pada saat itu mereka menganut agama Nasrani. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya ke Tabuk, dan Rasulullah SAW terang-terangan bahwa beliau akan ke Tabuk dan menghadapi pasukan Romawi. Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa mereka jumlahnya banyak. Mereka adalah pasukan yang terlatih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki persenjataan lengkap, strategi perang yang jitu, dengan pengalaman yang sudah mereka lewati, negara besar pada saat itu. Maka Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung, beliau mengumpulkan 30.000 pasukan. Barakallahu. Dan memerintahkan seluruhnya untuk ikut perang. Barakallahu. Ternyata orang-orang Romawi ciut nyalinya, tidak mau menghadapi Rasulullah SAW. Beliau lama di Tabuk, tidak mendapati di sana ada orang-orang Romawi. Takut mereka, sehingga Rasulullah SAW memecah pasukannya untuk menghadapi dan mengajak kabilah-kabilah yang ada di wilayah itu untuk masuk Islam. Dan Masya Allah, mereka imma masuk Islam wa imma mereka harus membayar jizyah, sebagai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus membayar upeti. Kalau tidak mau masuk Islam, silahkan membayar upeti. Barakallahu fiikum. Kalian masih bersikuku dengan agama kalian, baik, maka kalian harus membayar upeti. Islam bukan untuk mengambil alih kepemilikan kalian, tanah kalian, bukan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Lah ketika mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalian dengan harta kalian, kalian dengan kepemimpinan kalian, kalian dengan wilayah kalian, alhamdulillah. Jadi ketika kalian mau masuk Islam. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasul. Perangi mereka itu yang tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tidak beriman akan adanya hari kiamat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasul. Dan juga mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Wala yadinuna dinal haqq, dan mereka tidaklah beragama dengan agama yang hak, karena mereka telah berubah agama mereka. Setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah semuanya menyeru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putranya Allah, kemudian Isa putranya Allah, maka disitulah mereka dicap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah merubah agamanya. Barakallahu fiikum. Mereka merubah kitabnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sagirun, sampai mereka memberi upeti. Barakallahu fiikum, membayar upeti dalam kondisi mereka hina. Barakallahu fiikum. Kenapa mereka harus diperangi? Ya karena mereka musyrik, mereka kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita asbabnya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, putra Allah Subhanahu wa taala.
Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala asbab kenapa Uzair mereka nyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Bani Israel dikalahkan dalam peperangan sehingga mereka dihabisi. Ulamanya pada lari, penguasanya mengungsi. Hingga mereka terpecah-pecah. Tinggallah seorang Uzair menangis. Sedih melihat kondisi Bani Israel pada saat itu. Dia keluhkan keadaannya. Ulamanya sudah tidak ada. Penguasanya juga sudah tidak ada. Mereka terpisah-pisah. Uzair pun menangis. Dan beliau pun melakukan perjalanan. Ternyata dia mendapati seorang perempuan meratapi anaknya atau suaminya sambil menyebut-nyebutkan kebaikannya. Duhai suamiku yang senantiasa memberikan makan untuk aku, mencarikan nafkah untuk aku. Duhai suamiku yang senantiasa memberikan pakaian untuk aku. Berkatalah Uzair mengingatkannya. Lah terus siapa yang memberikan engkau makanan sebelum engkau bersuami? Siapa yang memberikan pakaian kepada engkau sebelum engkau bersuami? Maka perempuan itu pun mengatakan, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Uzair pun mengatakan, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kata perempuan itulah, terus kenapa engkau menangisi Bani Israel? Siapa yang mengajari umat manusia ini sebelum datangnya Bani Israel? Siapa yang mengajari ilmu kepada mereka? Maka Uzair pun mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan itu mengatakan, ya terus kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangisi Bani Israel tentang kondisinya? Ya sama dengan saya. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari umat manusia ini? Engkau pergilah ke suatu tempat, wahai Uzair, dan mandilah engkau di tempat itu, dan sholatlah engkau di sana. Ketika engkau mendapati seorang tua yang ada di sana, apapun yang dia berikan kepada engkau berupa makanan, maka makanlah. Maka berangkatlah Uzair ke tempat itu, dan dia pun mandi serta melakukan sholat. Dan dia pun bertemu dengan seorang yang sudah tua. Dan Uzair pun diberi sesuatu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. 3 suapan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan Uzair kelebihan. Dia mampu mengingat At-Taurat. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat At-Taurat kembali, yang pada saat itu sudah tidak ada At-Taurat di tengah-tengah mereka karena dibawa oleh para ulama-ulama mereka. Pergi mengungsi, sementara yang tinggal adalah masyarakatnya. Maka Uzair pun mengatakan, mari kemari, berkumpullah kalian. Aku telah membawakan untuk kalian At-Taurat. Maka mereka pun mengatakan, wahai Uzair, kami tidak pernah mendapati engkau sebagai seorang pendusta. Maka Uzair pun mengatakan, mari kitab, dan mari pena, aku akan menuliskan At-Taurat. Maka dituliskanlah At-Taurat dari awal sampai akhir. Dan diajarkanlah At-Taurat itu. Begitu kondisinya sudah semakin baik, kembalilah para penguasa dan kembalilah pula para ulama dengan kitab At-Taurat yang mereka bawa pada saat itu, mengungsi. Maka ketika dicocokkan antara At-Taurat yang mereka bawa dengan At-Taurat yang ditulis oleh Uzair, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali. Maka berkatalah orang-orang bodoh di antara mereka,
wallahi tidaklah mungkin Uzair melakukan ini kecuali memang dia adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah mereka meyakini bahwa Uzair sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari sini waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Baik. Berkata orang Nasara Al-Masih yakni Isa Al-Masih sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dibantah dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Taib lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula illa billah. Banyak Allah Subhanahu wa taala menafikan diri Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Baik, mereka telah merubah agama mereka. Sekali lagi, ajaran Musa mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ajaran Isa mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah siapa-siapa. Maka Allah ingatkan tentang ahlul kitab ini yang harus diperangi karena mereka ini keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru, agama yang sudah mereka rubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah, dan orang Nasara mengatakan al-Masih adalah putra Allah. Dalika qauluhum bi afwahihim. Perhatikan Allah mengatakan itu ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka, tidak dibangun di atas hujjah, tidak dibangun di atas dalil, pengakuan bahwa Allah memiliki anak. Baik. La haula illa billah. Dalika qauluhum bi afwahihim, itu karangan mereka, itu ucapan yang mereka ada-adakan sendiri, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, ini menyerupai kata-kata orang dahulu kala dari kalangan orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullahu anna yufakun, Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka atas apa yang mereka ada-adakan. La haula illa billah. Ini alasannya kenapa mereka diperangi. Karena mereka telah merubah agama mereka. Mereka telah melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Sementara Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini dua ayat sebagai pengingat untuk kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi ahlul kitab karena mereka telah merubah agamanya, dan agama yang mereka anut sekarang bukanlah agama yang hak. Barakallahu fikum. Bukan lagi agama yang hak karena mereka telah merubah-rubahnya, merubah akidahnya, merubah syariatnya. Wala haula illa billah, merubah kitabnya sendiri. Barakallahu. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi menganggap Uzair sebagai putra Allah, dan orang-orang Al-Masih, orang-orang Nasara meyakini bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembahnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dicap musyrik. La haula illa billah. Keyakinan mereka ini adalah keyakinan kufriyah yang menyerupai keyakinan orang-orang kafir sebelum mereka. Allah perangi mereka karena ucapan mereka ini. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.